Oke teman-teman, kita sudah bangun pagi. Jadwal kita hari ini dijemput sama trip Good Tour itu 1 hari untuk jalan ke Nusa Penida. Jadi kita bakalan nyebrang laut teman-teman. Ini kita sudah siap-siap lah. Jadi anak tulakan sudah nah. Ada Aska, Nea, ada Bunda, ada Upik. Temanya pakai baju putih berat anjar. Biar awak tirang pakai baju putih kata bapak. Yang penting menarik. Jadi kita sudah siap-siap berkemas, kita mulai berangkat. Belum sempat makan pagi di sini karena emang kami dijemput itu jam 6 pagi. Nah, jadi kita langsung check out aja, langsung keluar dari hotel teman-teman. Jadi kesan trip ini ke Nusa Penida kami habis 1.950.000 teman-teman untuk 6 orang. Awalnya barang-barang mau kami tinggal di hotel dulu teman-teman. Cuman katanya dibawa aja dulu, kalau mau pindah hotel bisa aja. Jadi dibawa sama abang turnya di dalam mobilnya, kami tinggal nyebrang ke Nusa Penidanya teman-teman di dalam mobil paman tur ini yang pertama yang sebelum menyeberang. Awalnya kami ke pelabuhan penyeberangan Nusa Penidanya mau pakai Grab, tapi kata paman Grabnya itu kalau ngantar emang bisa, cuman kalau mau pulangnya itu nggak dibolehin sama orang-orang sana karena orang-orang di sana di penyeberangan di pelabuhannya itu harganya itu lebih mahal dibandingkan Grab, jadi Grab nggak boleh masuk. Nah, kami daripada ada masalah, kami minta jemput para tripnya dari trip Nusa Penida yang kami pilih, dan itu kena tambahan biaya 350. Nah, pas mau baliknya lagi karena katanya tempatnya beda hotelnya lagi, padahal waktu awal katanya nggak apa-apa mau pindah hotel tetap saja sama harganya, ternyata dipintain lagi tuh 100.000 untuk biaya tambahan. Jadi untuk trip ke Nusa Penida ini kita itu nggak usah mikirin bensin lagi, udah disetirin kan juga. Sebenarnya di penginapan kemarin itu kayaknya kami dapat makanan, jatah makanan juga, cuman karena terlalu tergesa-gesa jadi ya kami nggak dapat jatah makanan. Jujur di sini udah mulai lapar nih. Jadi katanya dari trip ini dapat makanan juga, cuman ya dapat makanannya itu kisaran jam 12 siang lewat. Jadi kami udah mulai keroncongan jam segitu. Akhirnya kita sudah sampai di penyeberangan nih teman-teman. Di sini lumayan keren ya, aksen-aksen kayak patungnya. Di sini udah mulai kelihatan nih banyak banget bule dibandingkan lokal teman-teman. Bahkan dari cara mereka manggil di pelabuhan ini aja mereka lebih memprioritaskan bahasa Inggris teman-teman. Jadi ya nggak ada bahasa Indonesianya, kita harus nanya manual lagi kalau kurang ngerti bahasa Inggris kayak aku. Nah, setelah lama kita menunggu di ruang tunggu, kita akhirnya check in juga dan kita menuju ke kapal penyeberangan buat kita nyabrang ke Pulau Nusa Penida nih teman-teman. Cuaca di sini udah mulai menyengat sekali dan benar-benar bikin kulit kita menjadi hitam teman-teman. Nah, kita hendak masuk ke dalam kapal speedboat aja orang itu. Kayak apa keseruannya, kita ikuti teruslah videonya. Di sini yang punya anak seperti Ciko Aska yang gagah banget itu kudu hati-hati teman-teman, karena ini emang nggak ada pagar pembatasnya kiri kanan sampingnya ya teman-teman ya. Jadi emang kudu harus waspada, hati-hati kalau nyebur di sini kan gak lucu. Pas masuk ke kapalnya ini teman-teman nggak ada nomor di tiketnya, jadi ya sistemnya dulu-duluan ya teman-teman ya, biar nggak kepisah gitu. Kayaknya kalau kursinya udah tepat aja, misalkan buat 100 orang ya buat 100 orang, cuman ya kalau misalkan kita rombongan kepisah kan kurang seru ya teman-teman ya. Jadi sistemnya dulu-duluan, nggak ada sistem nomor kursi buat kita, nggak ada. Di sini juga Ciko, Aska dan Upi kepisah teman-teman. Dia ada di paling belakang dan kami ada di tengah. Lumayan kepisahnya, lumayan jauh. Di kapal speedboat ini itu nggak ada AC-nya teman-teman, jadi benar-benar pure kipas angin. Nah, pas belum jalan ini lumayan panas dan lumayan bergoyang nih kapalnya. Jujur aku sama ibunya Ciko itu udah mulai mabuk teman-teman di sini. Tapi pemandangannya emang benar-benar bikin seger mata teman-teman. Jadi mabuknya kita tunda dulu karena pemandangannya emang bagus nih. Jadi sekedar info, ini Pulau Nusa Penida itu emang berpisah dari Pulau Bali teman-teman. Makanya kita kalau mau ke Pulau Nusa Penida kita itu harus pakai speedboat kayak gini. Ini lamanya kita di air itu sekitar 45 menitan buat nyeberang teman-teman. Dan akhirnya kita sampai di Nusa Penida. Nah, jadi tadi sudah naik kapal. Kondisinya anak muntah ya, Papik? Anak muntah kah? Tahu nih. Nih anak.
Jadi di penyeberangan ini juga hati-hati nih teman-teman pas sampai di pelabuhan selanjutnya itu pagar pembatasnya itu kalau kepala Ciko sama Aska itu bisa masuk. Jadi emang kudu dijaga benar-benar nih anak-anak di sini ya teman-teman ya, hati-hati kalau kecebur. Nah, sesampainya di sini teman-teman, sesudah nyebrang kita bakal disambut sama supir trip selanjutnya teman-teman. Karena di sini kita pakai tripnya itu teman-teman mobilnya mobil pribadi. Jadi supirnya ini baru lagi teman-teman, beda sama supir yang awal jemput kita tadi. Jadi sebelum nyebrang itu supir trip yang sebelumnya itu bakalan moto kita dulu teman-teman dan mungkin dikirim ke driver trip selanjutnya ini. Nah, jadi kita udah nyoba bareng loh. Ini udah dijemput pakai mobil tripnya. Jadi kita naik mobil tripnya. Di sini supir driver tripnya ini lumayan ramah juga teman-teman sama dengan driver trip yang sebelumnya. Cuman yang driver trip sebelumnya itu yang pagi-pagi ngebut banget. Mungkin karena dia ngejar jam juga teman-teman ya buat speedboatnya itu penyeberangannya, takut telat kayaknya. Jalan di sini sama jalan di Bali itu kontras banget teman-teman. Jalan di sini sempit banget, bahkan saking sempitnya itu katanya udah biasa kaca spion mobil di sini pasti lecet semua karena bakalan papasan dan saling tabrak gitu teman-teman. Dan di sini jalannya udah kecil, rusak dan nanjak serta turunan curam banget, tikungannya tajam-tajam juga teman-teman. Jalan di Nusa Penida ini benar-benar sepi teman-teman. Bahkan kata supirnya itu kalau orang-orang daerah sini itu palingan pakai sepeda motor teman-teman. Nah, mobil yang kalian lihat itu rata-rata itu bukan mobil punya daerah di Nusa Penida, tapi mereka yang mengadakan trip ke Nusa Penida. Jadi benar-benar di sini sepi banget, yang ada cuma motor dan itu pun jarang juga kelihatan ada motor papasan sama mobil kami teman-teman. Jadi kita ini menuju ke Nusa Penida ada 4 destinasi teman-teman. Destinasi pertama itu adalah Klingking Beach, kedua itu Paluang Cliff, ketiga Angel Billabong, dan terakhir Broken Beach teman-teman. Jadi di setiap pantai itu teman-teman, kita pas parkir di tempat parkiran mobil itu jalannya lumayan jauh menuju ke pantai tempat kita spot foto-fotonya teman-teman. Jadi di sini jalannya curam juga menurun. Buat kalian yang membawa anak-anak kayak Ciko dan Aska gitu dan Agnea, menurutku ke Nusa Penida mending di skip dulu teman-teman. Emang cukup sangat-sangat melelahkan dan cukup berbahaya untuk adanya anak-anak di wilayah seperti ini. Nah, manjat-manjat di sini cukup friendly juga teman-teman. Tapi kalau kita deketin, muka kita deketin ke dia, dia bakalan nyakar teman-teman. Masih sedikit agresif. Dia cuma friendly kalau kita nggak gangguin dia. Tapi kalau kita sentuh dia dan deket-deket sama dia, dia bakalan bisa nyakar kita teman-teman. Nah, akhirnya kita jalan lagi nih teman-teman ke destinasi selanjutnya. Bisa kalian lihat kan, jalan aspalnya di sini itu kecil-kecil banget teman-teman dan rusak-rusak juga jalannya. Nah, di sini kita sampai ke destinasi kedua teman-teman. Nah, di sini kita mesen mie teman-teman, minta disuguhkan mie karena kita udah nggak tahan nih, udah lapar banget. Soalnya kan pagi kita belum sempet makan juga teman-teman. Katanya di sini dapat makan siang, cuman untuk saat ini kami masih belum dapat makan siang dan kami sudah mulai lapar. Jadi kami mesen mie itu 4 bungkus teman-teman dan Milo 2 gelas. Untuk mie itu berbungkusnya teman-teman kena 20.000 dan untuk Milo 1 gelasnya kena 20.000 juga, lumayan mahal. Benar-benar harga wisata deh. Nah, ini untuk open trip ke Nusa Penida yang kami pilih. Katanya kan mereka bakalan bisa motoin kita tuh drivernya. Tapi jujur kami kurang puas sama cara foto mereka. Untuk aku yang kurang bisa berpose dan begitu juga mamanya Ciko yang kurang bisa berpose, itu sangat tidak worth it dengan ini ya teman-teman ya. Soalnya kita nggak diarahin cara berposenya gimana. Jadi ya Nah, sesudah dari lokasi tadi teman-teman, baru aja kami makan mie tadi. Akhirnya kami dibawa stop dulu makan siang ke restoran ini teman-teman. Dimana di restoran ini katanya udah free untuk satu orang itu 1 makanan dan 1 air minum. Cuman Ciko Aska di sini ngambil 4 buah es krim teman-teman. Dimana 4 buah es krim itu kena biaya tambahan sebanyak 150.000 lagi teman-teman. Untuk makanannya di sini itu dapat rate dari angka 1 sampai 10, dapat rate di 7 ya teman-teman ya. Karena ya
Aku dan istriku itu suka sama makanan yang asin. Di sini rasanya kurang menggigit gitu, kurang asin. Jadi ya kurang suka. Tapi buat kalian yang gak terlalu suka makanan asin, ini bakalan worth it banget buat kalian. Ini cuma karena lidahku emang beda banget sama istriku. Emang suka rasa yang lebih menggigit di lidah gitu ya. Nah di sini nih ya makanannya kentang teman-teman, bisa ditukar. Kalau nggak suka makanan nasi, kita pindah ke kentang katanya nggak apa-apa. Kayak ngalah gitu restonya. Setelah perut kenyang, makan 2 kali mie dan makan nasi lagi. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan kita ke tour selanjutnya teman-teman ya. Tinggal sisa 2 destinasi. Yang dimana 2 destinasi ini ada di satu lokasi yang sama teman-teman. Jadi pantainya itu ada di satu lokasi yang sama, 2 destinasi. Jadi hitungannya ya cuma dapat 3 destinasi sebenarnya. Di sini jalannya benar-benar kacau banget. Jalannya itu benar-benar tanah banget teman-teman. Kata om drivernya, biasanya di lokasi ini kalau ada hujan deras itu bakalan di skip sama tripnya teman-teman. Karena emang jalannya itu kacau banget kalau lagi hujan. Lagi-lagi kita ketemu sama jalanan yang panjang teman-teman, di mana jalannya ini menurun, menukik, sangat tajam. Di sini Aska sempat jatuh teman-teman dan luka tangannya. Untung Aska nih anak yang jagoan banget dia. Nah untuk spot foto yang kalian lihat itu teman-teman, itu bayar juga teman-teman ya. Jadi setiap kalian turun ada tempat ayun-ayunan atau spot foto kayak gitu, ada tulisannya bayar 25.000, 30.000 untuk per fotonya teman-teman ya. Jadi nggak gratis itu. Sampai di sini benar-benar antri lagi buat foto teman-teman ya. Jadi yang ngantriin itu om yang dari tripnya, cuman ya itu tadi omnya kurang bisa kalau buat moto-moto. Jadi ya untuk aku sama istriku yang kurang bisa berpose, kurang bagus gitu hasil fotonya. Di sini bisa kalian lihat itu ada patung besar banget teman-teman. Cuman kami nggak tahu jalan arah kesananya itu gimana, dan di sana kelihatan sepi juga, nggak ada pengunjung. Kayaknya itu emang benar patung buat pajangan aja deh di situ. Nah di sini ramai banget tadi orang teman-teman, pada ngeliatin speedboat yang lagi jalan. Katanya dia itu dapat lumba-lumba teman-teman ya, lagi mancing gitu. Nah di sini Aska udah mulai lemas teman-teman, karena dia itu baru aja jatuh kan ya teman-teman ya. Dia udah mulai merengek-merengek, cuman dia masih nggak nangis teman-teman, masih jago. Kalian bisa lihat di sini, mungkin ini adalah sesembahan buat ibadah mereka ya teman-teman ya. Nah kami stop di sini dulu teman-teman, disuruh paman tour guide kami, katanya dia mau ngantriin buat foto lagi teman-teman. Nah ini tempat fotonya kayak gini nih. Di tempat kami tadi nungguin antrian foto itu teman-teman, Ciko Aska sempat beli es krim lagi 2 buah, yang dimana harga es krimnya itu satu buahnya 40.000 teman-teman. Lumayan mahal banget ini ya. Jadi intinya buat kalian yang punya anak banyak, ke lokasi ini sedikit kurang worth it ya teman-teman ya, karena emang tempatnya itu sedikit berbahaya buat anak kecil, dan kita di sini spotnya cuma buat ngelihat pantai doang, bukan buat untuk berenang di pantai teman-teman. Tapi buat kalian yang mungkin cuma buat jalan-jalan berdua doang, suami istri, ini tempat yang cocok banget. Apalagi buat kalian yang sangat mencari popularitas di media sosial, ini pas banget buat foto-foto teman-teman. Jadi kami pas pulangnya itu dapat kapal itu di bagian kursi depan teman-teman, nggak terlalu goyang kayak kemarin, tapi kipasnya nggak nyala juga. Nah di sini kita naik jalan tol teman-teman menuju ke penginapan kita selanjutnya, yang dimana kataku tadi kan seharusnya pengambilan dan pengantaran pulang trip itu kena biaya tambahan 350, tapi ini drivernya minta tambahan lagi 100.000. Aku nggak ngerti juga tuh apakah tambahan untuk masuk ke tol atau gimana, nggak ngerti. Tapi buat aku yang berada di Kalimantan teman-teman ya, yang nggak pernah lihat tol gitu ya, lihat tol ngebelah lautan kayak gini rasanya tuh takjub banget. Apalagi ditambah dengan sinar matahari kayak gini yang udah sore-sore, ini benar-benar vibes-nya itu wah mantep banget, keren banget kalau bikin video kayak gini dashboard ya. Terus pakai lagu-lagu ini apa J-pop yang klasik, wah keren banget sih, bagus banget.
Jujur sebuah perjalanan itu emang benar-benar melelahkan dan benar-benar menguras isi dompet kita teman-teman. Cuman ada hikmah terbaiknya dibandingkan semua itu. Kita bakalan punya kenangan yang indah buat orang-orang yang kita cintai. Dan kenangan indah itu adalah kenangan yang gak bisa dibeli dengan apapun ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mungkin masih muda dan ada uang berlebih sedikit, jangan malas buat jalan-jalan teman-teman, buat menambah kenangan bersama orang-orang yang kita cintai.